Kalau ada yang belum sunat, nanti tinggal menghubungi Ustaz Firman. Disunat pakai kater, ya. Diceritakan di sini, waktu dia kelas 2 SD, dia disunat. Saat selesai dihitan, Abi berkata kepadaku, sekarang kamu sudah sunat. Kini Abi menganggap kamu sudah balik. Artinya, Abi tidak ada kewajiban untuk memberimu makan, pakaian, dan biaya belajar. Itu berarti kamu harus mencari rezekimu sendiri. Apa kamu bisa? Kelas berapa? Kelas 2 SD. Sena sampai sekarang minta uangnya nggak karuan. Banyak tuh, 1 minggu 500.000. Bener nggak, Sen? Oh, berarti hoax ya? Hoax berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini Bapak diberikan kesempatan untuk sedikit menceritakan tentang buku yang telah Bapak baca di acara silent reading kita rutin setiap hari Sabtu sebelum kita memulai pembelajaran. Teman-teman sekalian, di tangan Bapak ini ada sebuah buku. Beberapa hari yang lalu Bapak terima, ya, dikirimkan oleh seorang teman. Buku ini sangat bagus, ya, dan salah satu keunggulan dari buku ini adalah buku ini ditulis oleh anak yang berusia 11 tahun. Berarti kelas berapa? Sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD ya. Nah, tebal halaman buku ini adalah
264 halaman. Ditulis oleh anak usia 11 tahun. Dia menceritakan di buku ini bahwa ayahnya itu berbeda dengan ayah kebanyakan anak yang lainnya, yang memiliki cara mendidik yang berbeda juga. Contohnya, ya, di sini dia bercerita pada saat usia kelas 2 SD, ia dihitan. Dihitan itu artinya disunat. Disunat itu artinya dibuang sebagian kecil dari parasnya, ya, biar bersih. Ada yang belum sunat? Kalau ada yang belum sunat, nanti tinggal menghubungi Ustaz Firman. Disunat pakai cutter, ya. Nanti khawatirnya kepanjangan repot, ya, yang dibuang. Diceritakan di sini, waktu dia kelas 2 SD, dia disunat. Saat selesai dihitan, Abi berkata kepadaku, "Sekarang kamu sudah sunat. Kini Abi menganggap kamu sudah balik. Artinya, Abi tidak ada kewajiban untuk memberimu makan, pakaian, dan biaya belajar. Itu berarti kamu harus mencari rezekimu sendiri. Apa kamu bisa?" Kelas berapa? Kelas 2 SD. Sena sampai sekarang minta uangnya nggak karu-karuan. Banyak tuh, 1 minggu 500.000. Bener nggak, Sen? Oh, berarti hoax ya? Hoax berarti ya. Kelas 2 SD dia sudah ditantang oleh abinya, stop semua jatah rezeki bagi dia, uang saku dan sebagainya. Lalu abinya tanya, apa kamu bisa? Kira-kira jawaban dia apa? Tidak, kelas 2 SD tentu tidak bisa. Maka abinya bilang begini, teman-teman, karena kamu belum bisa cari rezeki sendiri, atas dasar rasa kasih sayang Abi kepadamu, maka rezeki yang diberikan Allah kepada Abi akan Abi berikan sebagian harta ini untuk keperluanmu. Tapi ingat, harta ini harta yang dititipkan Allah ke Abi, bukan hartamu. Kamu masih miskin dan perlu cari rezekimu sendiri. Abi akan jadi gurumu yang mengajarkan kamu untuk mencari rezekimu sendiri. Kelas berapa dia? Kelas 2 SD. Sudah dilatih seperti itu sama Abi. Abiku memang orang yang tepat janji. Beliau memang guru bagi aku untuk mencari rezeki sendiri. Tidak hanya guru, Abi juga investor pertamaku. Abi memberikan hutang modal kepadaku 10 juta rupiah tanpa bunga, yang nanti harus aku kembalikan lagi kepadanya untuk hidup dan memulai usahaku sendiri. Aku harus hidup dan berbisnis dengan modal kuat 10 juta. Kelas berapa dia? Kelas 2 SD. Dikasih uang berapa? 10 juta pinjaman dari abinya untuk berbisnis, untuk usaha, untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, lanjut. Kemudian pada saat dia kelas 5 SD, atau usianya mungkin sekitar 10 tahun, menjelang 11 tahun gitu ya, dia bilang begini, abiku memang beda. Anak lain yang seusiaku, yaitu 11 tahun, seharusnya masuk sekolah dasar. Aku malah tidak. Aku diminta untuk masuk kuliah jualan online. Kelas berapa dia? Kelas 5. 11 tahun, kelas 5 atau kelas 6. Ya. Letak tempat kuliahku ini berada di Jogja. Jadi aku bolak-balik dari Solo ke Jogja hampir setiap hari. Ketika dalam perjalanan menuju Jogja, aku disuruh Abi untuk menulis tulisan yang isinya
isinya sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika perjalanan pulang dari Jogja ke Solo, aku banyak berbicara dengan Abi, dan Abi banyak bercerita kepadaku. Semua pembicaraan itu aku rekam. Jadi, waktu usianya 11 tahun, dia sudah diminta untuk kuliah online. Ya, kuliahnya itu dari Jogja menuju ke dari Solo menuju ke Jogja, bolak-balik ya. Sehingga dia di dalam perjalanan sering ngobrol sama abinya, tetapi abinya memang berbeda. Abinya meminta dia untuk menuliskan sejarah Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu abinya mengajak berbicara sama dia. Di kelas itu teman-teman, di kelas kuliah jualan online itu cuma dia yang paling muda. Karena yang ikut di kuliah tersebut adalah orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lulus kuliah S1, S2, bahkan sudah punya anak-anaknya sebesar dia. Jadi dia paling muda. Kalian bayangkan 11 tahun. Nah, teman-teman sekalian, satu hal yang membuat dia itu merasa berbeda dengan teman-teman yang lainnya apa? Terkait dengan pembelajaran karakter. Nah, ini teman-teman perlu untuk memperhatikan. Abinya itu melatih dia tentang karakter baik. Abinya memaksa dia untuk belajar. Belajar apa? Belajar sejarah. Buku-buku yang diberikan kepadaku adalah buku-buku dari penulis utama, bukan saduran. Contohnya adalah buku yang sekarang ini sedang aku selesaikan dan aku pelajari. Dengarkan baik-baik buku yang dia baca saat dia usia 11 tahun. Buku-buku tersebut antara lain Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Barakuri, karya Ibnu Hizam, karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi, karya Kiai Haji Munawar Khalil, karya Profesor M. Quraish Shihab, karya Abu Bakar Siraj Ad-Din, kemudian kitab tentang Bunda Khadijah dari Abdul Mun'im Muhammad, kisah para nabi dari Ibnu Katsir, Sahih Bukhari dari Imam Bukhari, dan buku-buku lainnya yang masih banyak lagi. Usia berapa dia? 11 tahun. Diminta untuk membaca buku itu. Buku-buku umum yang diberikan oleh Abi kepada untuk aku baca antara lain The Success Principles dari Jack Canfield. Kelas 11 tahun suruh baca buku kayak gitu ya. Kemudian Think and Grow Rich dari Napoleon Hill, Seven Habits dari Stephen Covey, Five Levels of Leadership dari John C. Maxwell, dan sebagainya. Kemudian buku-buku tentang bahasa tubuh, buku-buku tentang biografi, dan buku-buku tentang sejarah serta ensiklopedia dunia. Kelas berapa dia? Kelas 5 atau 6 SD. Teman-teman bayangkan, luar biasa sekali. Saya ingin menyampaikan ini kepada bahwa kebiasaan itu dibangun sejak sekarang. Karena kalian akan hidup di masa tua kalian. Maka mulai sekarang penting buat kalian sebanyak mungkin buku kalian baca. Minimal 1 minggu 1 buku. Buku apa Pak Imam? Buku apa saja, yang penting buku bermanfaat. Buku novel, buku cerpen, buku pelajaran, buku motivasi, buku biografi, buku sejarah, sirah nabawiyah dan sebagainya. Wajib untuk dibaca untuk membangun karakter kita supaya lebih baik. Insya Allah bisa? Ulangi, insya Allah bisa? 1 minggu minimal 1 buku. Insya Allah kita bisa melakukannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.